Cara menggunakan multitester analog. Nah, alat ini berguna untuk mengukur tegangan, mencari kabel putus, dan lain-lain. Nah, multitester ini terdiri dari dua jenis, yang satu analog atau jarum dan yang satunya digital atau angka. Untuk yang baru, model baru yaitu model angka, namun banyak tukang-tukang lama atau montir-montir lama yang cenderung menggunakan ini karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Contohnya kalau ini digunakan untuk mencari kabel putus, bisa terlihat gerakannya. Tapi intinya sama aja fungsinya ya, bisa digunakan sebagai alat ukur. Nah, yang pertama saya akan memtutorialkan atau menunjukkan cara bacanya, karena kalau yang digital itu kan menunjukkan angka ya, 12 volt ya, 12. Kalau di sini 12 volt tidak 12, 12-nya banyak sekali. Nah, 12 yang mana yang 12 volt itu? Oke, langsung saja kita akan mengukur adaptor ya, adaptor. Ini adaptor atau sama dengan aki 12 volt, namun ampernya ini hanya 1 ampere, kalau aki 4 ampere. Untuk tegangannya sama 12 volt ya, dan ini baterai. Nanti saya akan tunjukkan cara ukurnya. Yang pertama kita ukur aki dulu ya, ini kabelnya. Nah, di sini kita harus mengarahkan ini ke arah 50, karena yang akan kita ukur adalah 12. Kalau kita ukur 10 nanti akan jepret ke sana, akan rusak, kelebihan beban. Kita ukur 50. Nah, ini 50. Dan di sininya kita cari yang angka 50 sampai mentok ini ya. Berarti 12-nya di mana? Ini kita urutkan, ini ada angka 50 ya. Ini 40, 30, 20, 10. Berarti 12 di atasnya 10. Antara jarumnya di sini nanti. Coba kita ukur. Yang ini yang negatif, yang saya tidak kasih bundelan ya. Yang kayak bundelan ini positif. Nah, ini bergerak ke atas ya. Nah, dia menunjukkan sekitar ini 10 sampai 20 kurang sedikit. Dia menunjukkan angka sekitar 17 volt. Nah, kenapa ini adaptor 12 volt ini menunjukkan angka 17 volt? Apakah normal, apakah benar? Oh, di sini 13 volt ya. Nah, jadi karena adaptor ini kadang digunakan untuk ngecas atau untuk digunakan untuk beban, istilahnya ya, beban kerja. Jadi memang ini tegangannya 17 volt. Jadi ketika nanti diberi tegangan kerja, misalnya untuk ngecas aki atau ngecas atau digunakan untuk menyalakan kipas, jadi tegangannya minim. Nanti ketika sudah terpakai, di sini masih ada sekitar kurang lebih 12 ya, atau bisa lebih atau bisa kurang, misalnya bisa 11 volt atau bisa juga masih 14 volt ya, tergantung beban yang digunakan. Jadi intinya ini tegangannya adalah 17 itu benar ya, tidak rusak atau tidak kelebihan. Memang seperti itu toleransinya. Nah, ini ya, saya coba ukur sekali lagi. Ini di angka 50 skalanya, kemudian ini plus. Nah, di angka 17 ya, karena di sini angka 20. Kemudian saya ganti baterai ya. Kalau baterai biasanya agak mendekati ya, misalnya 3 volt ya 3 volt, tidak mungkin sampai 5 volt karena ini sudah barang jadi, tidak digunakan untuk ngecas juga. Nah, di sini baterai sekitar ini 3,7 volt ya.
Nah, skalanya kita turunkan karena cuma 3,7 volt. Agar mudah terbaca, kita turunkan jadi 10 volt. Jadi nanti angkanya sekitar hampir ke tengah ya jarumnya kalau baterainya normal ya. Nah, di sini negatif. Dan ini positif ya. Nah, segini ya, 3,7 volt ya, hampir ke tengah ya. Ini angka 4. Saat ini 4, 6, 8, 10. Berarti kita ikut angka yang 10 ini ya. Yang skala 10 karena skala di sininya saya arahkan ke angka 10. Jadi bukan ikut yang 50 yang tadi. Kemudian kita tempelkan plusnya. Nah, dia ada angka 2, 3 di sini tengah ya, kemudian masih lebih. Nah, sekitar 3,7 ya ini ya. Tapi oke lah, ini masih mendekati ya. Barangkali baterainya ini memang sudah loyo atau alatnya yang kurang begitu akurat. Jadi alat juga tidak selalu tepat akurat ya, kadang mereknya juga berpengaruh ataupun karena sudah dipakai lama. Namun angkanya ini tidak sampai 4 ya, tidak seperti adaptor tadi ya. Adaptor tadi datanya ini cuma 13 tapi sampai 17, jadi ngeloncoknya jauh, lebihnya jauh. 13, 14, 15, 16, 17 sampai 4 volt. Kalau ini paling cuma 0, ya, jadi 3,7 ya, tidak sampai 4 volt, tidak sampai setengah volt kelebihannya karena ini berbentuk baterai. Nah, itu baru volt saja teman-teman ya. Untuk di sini yang merah ini untuk mengukur 220 tegangan listrik. Jika tegangan listrik di rumah kita 220, di sini bisa diarahkan di angka 250. Ini kalau yang tadi kan tidak boleh terbalik ya. Kalau ini bebas ya, mau bolak-balik bebas. Nah ya, dia menunjukkan angka di 220 pas ya. Ini skala yang 250 yang ini. Nah, ini jarumnya menunjukkan di angka 200 lebih sedikit ya. Jadi di angka 220. Ini coba saya balik. Ini di sini negatif, di sini positif. Nah, jarumnya tetap akan naik ke atas ya, karena kalau AC itu boleh bolak-balik. Jadi walaupun terbalik tidak meledak seperti aki. Kalau aki motor akan meledak ya. Nah, ini angkanya penunjukannya saya arahkan 250 karena listrik di rumah saya 220 dan rata-rata listrik di Indonesia adalah 220. Kemudian ini posisi off ya, kalau tidak dipakai biar baterainya lebih awet. Kemudian di sini ada ohm ya. Ohm itu mengukur resistor atau kabel putus. Jadi fungsinya seperti ini ya. Kalau kabelnya nyambung, ini akan nyambung. Kalau kabelnya putus, dia akan putus, dia tidak nyambung. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kabel ya, ini saya tempel di sini. Nah, di sini akan bergerak jarumnya karena ini tidak putus ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari kabel putus pada motor misalnya. Ini yang satu di bagian atas ya, ini satu di bagian dekat kontak, yang satu di bagian bawah, bagian kiprok atau bagian CDI. Nah, ini bisa untuk ngetes kabel ini nyambung enggak sih, warna merah dan merah. Nah, barangkali putus di jalan atau soketnya korosi, bisa ngecek dengan cara ini.
Nah, ini juga bisa untuk mengukur resistor. Contohnya ini ya, saya mempunyai bekas resistor ini. Nah, resistor itu seperti ini ya. Ini yang ada tulisannya RR ini bisa kita ukur ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita ganti, bisa kita ukur dulu hambatannya berapa, dan kemudian nanti kita belikan yang sesuai dengan penunjukan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, manfaat dari tester atau multitester dan cara penggunaannya. Jadi untuk bengkel, untuk itu sangat bermanfaat ya, untuk ngoprek ya, mencari kabel putus, mengukur tegangan. Jadi misalkan aki kita drop terus atau lampu motor kita sering mati, itu bisa dites dengan alat ini. Tegangan pada motor kita itu berlebihan atau malah kurang. Kalau berlebihan bisa dari spool atau kiprok yang rusak. Kemudian kalau kurang juga bisa dari spool yang mati. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.